Jika kakak terdapat keterlambatan pembayaran, maka dikenakan tambahan 1 bulan cicilan di akhir periode, guys. Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan salah satu pinjol yang mulai dicurigai tidak lagi memiliki dana untuk meminjamkan ke nasabah-nasabahnya. Yang mulai dari pinjaman dananya dan payletternya ini sudah sangat-sangat bisa dikatakan bermasalah karena tidak bisa dipakai gitu ya. Bang Raja Galbay, coba bahas Kredivo. Kok sepertinya mau bangkrut ya? Soalnya banyak banget nasabah-nasabah pada komen limit nggak bisa diambil. Terus anehnya banyak pada minjem di Kredivas. Duit nggak cair, tapi kok tagihannya sudah ada sama banyak yang sudah pada bayar tapi pada komplain nggak masuk-masuk uang pembayarannya gitu ya. Di tagihan jadi pada kena denda padahal nggak telat. Terus juga banyak tuh yang pada ditambah 1 bulan cicilan. Udah mau lunas tapi kok jadi nambah 1 cicilan. Gitu karena telat bayar gitu ya. Apakah sekelas Kredivo internalnya sudah gonjang-ganjing? Nah, ya. Nah, ini bisa terjadi. Kenapa? Karena efek akhir tahun. Ya. Bisa saja Kredivo ini nanti tutup. Tidak ada yang tidak mungkin, guys, ya di dunia ini. Selama masih ada the power of people, ya, masyarakat, itu apapun bisa terjadi. Yang tadinya DPR ini joget-joget, ketika rakyat bersatu, itu langsung ketakutan semua, langsung direvisi semua pejabat-pejabatnya, guys. Gitu ya. Itulah the power of people. Bisa kita lihat juga sekarang orang-orang ini sudah pada muak dengan yang namanya pembiaran pinjol yang melakukan pelanggaran. OJK hanya mengatur aturan saja, tapi ketika ada pinjol yang melanggar, itu tidak ada tindakannya. People ya itu sudah muak akan hal itu. Masyarakat ini dihadapkan dengan rasa frustrasi yang sangat-sangat wah sekali gitu ya, sehingga mereka memilih untuk galbay dan tidak memperdulikan para pinjol-pinjol ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat juga di Instagramnya Kredivo. Ini Kredivo ya. Bagi yang Anda belum tahu, Kredivo ini logonya seperti ini gitu, biru, oranye, biru gitu kan ya. Nah, di sini Kredivo ngepost Oktober O-nya apa? Tulis versi kamu di kolom komen. Kalau saya O-nya walah galbaikan saja. Tapi kita tidak fokus di O-nya apa, ya kita fokusnya itu di sini. Yang komen seperti ini nih ya. Min, kenapa saya mau belanja di Shopee padahal limit masih banyak tapi nggak bisa? Terus ada notif kalau misalkan kendala jaringan, padahal jaringan rumah saya kenceng. Satu, ya. Pengguna ini membuktikan bahwa ini tidak hanya bualan belaka tapi sudah terjadi, oke? Selanjutnya, limit banyak tapi nggak bisa dipakai transaksi. Kenapa ya? 3 hari yang lalu. Ya, 3 hari yang lalu ini, kalau nggak salah nih. Ya, ini 3 days ago. Berarti kalau 3 days ago tanggal 3-an gitu ya. Oke, limit banyak tapi nggak bisa dipakai. Lalu, Kredivo app lu atau aplikasi lu nggak jelas banget. Minta link verifikasi buat perubahan PIN karena lupa PIN nggak dikirim-kirim. Sekalinya dikirim malah ke halaman awal app. Bukan halaman buat perubahan PIN. Oh gitu, minta perubahan PIN. Tapi malah masuknya itu ke halaman awal lagi gitu ya. Nih orang udah mau jatuh tempo. Emang sengaja modus ya biar kena denda, di DM, dikirim email nggak ada respon sampai sekarang. Nah gitu. Jadi di sini juga terbukti lagi dia bilang pada kena denda padahal nggak telat gitu. Jadi sengaja ditelat-telatin dari sistemnya gitu ya. Ini harus diinvestigasi seperti ini ya. Sudah banyak laporan gitu kan ya. Apakah Kredivo nyari-nyari uang tambahan dari denda-denda itu? Gitu ya. Apakah juga di sini ya ada yang ditambah sampai 1 bulan lagi padahal udah lunas. Nah, dan ini kejadian juga, guys ya. Min, mau tanya dong, kemarin saya ada keterlambatan pembayaran 15 menit aja karena pas mau bayar bank saya nggak bisa gitu. Terus ini kenapa tagihan saya nambah 1 bulan ya? Tolong konfirmasinya. Saya sudah bayar loh plus dengan dendanya, tapi kenapa saya dikenakan tagihan 1 bulan lagi? Hah, serius kak? Wah, sistem Kredivo udah nggak bener nih sekarang kok jadi malakin nasabah dengan cara gini. Jangan-jangan mau bangkrut nih pinjol. Nah, lalu Kredivonya klarifikasi nih di sini. Hai kak, maaf atas kendalanya. Jika yang dimaksud transaksi yang kakak lakukan menggunakan voucher cicilan 0%, mengenai penggunaan voucher tersebut terdapat ketentuan yaitu tidak diperbolehkan adanya keterlambatan pembayaran. Jika kakak terdapat keterlambatan pembayaran, maka dikenakan tambahan 1 bulan cicilan di akhir periode serta biaya keterlambatan yang berlaku. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi layanan customer service Kredivo. Wah, jadi benar guys ya.
Jika kakak terdapat keterlambatan pembayaran, maka dikenakan tambahan 1 bulan cicilan di akhir periode, guys. Waduh, ini maksudnya gimana ya, guys ya? Keren bener, hebat bener ya, bisa nambahin 1 bulan gitu kan. Jika kakak terdapat keterlambatan pembayaran, saya telat nih, maka dikenakan tambahan 1 bulan cicilan di akhir periode serta biaya keterlambatan yang berlaku. Wih, kalau telatnya terus-terusan, jadinya tambahannya berapa bulan cicilannya ya? Bisa sampai 30 bulan. Wah, ini dilaporkan ke OJK seperti ini, guys. Ini gimana kok terlambat tapi dikenakan tambahan 1 bulan cicilan? Ini saya yang salah mengerti atau gimana sih sebenarnya? Coba tulis di kolom komentar, guys. Barangkali saya salah mengartikannya atau memang Kredivo ini bahaya nih seperti ini. Ya kalau saya nggak bisa lapor OJK karena nanti dimintain buktinya, guys. Ya kalau saya asal lapor aja gitu, mana buktinya gitu kan? OJK mau lihat nanti. Ya bagi Anda yang punya gitu ya, yang sudah telat lalu dapat denda 1 bulan cicilan gitu ya, itu wajib dilaporkan saja, guys, ya ke sana. Kalau saya ngelaporkan hanya dari ini saja, wah susah, guys ya. Harus ada buktinya, oke? Jadi buat yang sudah galbay tetahunan, setahun 2 tahun itu nambah berapa angsuran ya? Telat sehari saja sudah muncul 1 angsuran lagi. 1 bulan angsuran lagi gitu loh. Saya Raja Galbay sudah galbay 4 tahun. 4 tahun itu berapa hari coba? Ya, berarti saya tagihannya bisa sampai ratusan juta karena setiap telat 1 hari dapat denda 1 bulan angsuran. Apakah OJK tidak tahu? Oh, kami tidak tahu karena kami sedang jalan-jalan mungkin gitu ya. Oh, kami nanti akan mendiskusikannya lagi lebih lanjut gitu ya. Selagi kita diskusi, kalian masih mending turu baiklah. Ya, nanti kalau tiba-tiba ada gerakan gagal bayar nasional semuanya serentak orang Indonesia itu nggak pada bayar, gimana itu OJK? Ya OJK nggak peduli juga sebenarnya ya. Mau pinjol ini hilang, mau pinjol ini nggak hilang gitu loh. Karena pinjol ini anak tiri, guys, dalam dunia finance itu. Ya anak tiri yang tidak disayang. Ada anak tiri yang disayang, ada anak tiri yang tidak disayang. Ini anak tiri yang tidak disayang. Mau pinjol ini bangkrut, mau enggak, ya terserah. Bodoh amat. Ya guys, OJK-nya saja seperti itu. Ya sudah, kita galbaikan saja, masih mending. Nah, selanjutnya ada lagi komentar seperti ini. Ini gimana sih? Udah lebih dari 1 hari tapi nggak cair-cair dananya. Sedangkan tagihannya sudah muncul. Saya nggak mau tahu. Japonya harus sesuai dengan dana pencairan. Ini kalau nggak cair-cair gimana? Ya, sudah ngajuin, dana nggak cair. Guys, yang namanya pinjol, ya bagi Anda yang sering minjol, sudah puluhan aplikasi minjolnya gitu ya. Anda tahu kan yang namanya pencairan itu nggak sampai 1 menit, guys. Itu langsung loh. Oke lah 1 menit, 2 menit gitu ya. Nggak nyampe berjam-jam sebenarnya. Oke, asalkan Andanya itu mengajukan di jam produktif dari jam 8 sampai jam 9 malam lah, 10 malam gitu ya. Itu masih bisa. Di jam produktif itu hanya untuk pinjol-pinjol kecil, guys. Ya, kalau pinjol-pinjol besar itu nggak perlu jam produktif. Kapanpun Anda mau mencairkan itu cair. Karena apa? Karena sistemnya sudah besar. Sistemnya itu SOP-nya sudah jalan semua. AI-nya sudah jalan semua. Kalau pinjol-pinjol masih seperti yang kecil-kecil gitu ya, itu mungkin di jam produktif. Tapi kalau sekelas Kredivo, ngajuin harus di jam produktif, wah ya nggak bisa. Itu nanti orang pada kabur semua. Gitu ya. Nah ini ada berita begini juga dari Kredivo. Diduga abai bayar pesangon dan kompensasi, Kredivo dituntut 1 miliar, guys. Memang sudah banyak masalah ini di Kredivo ini. Ya, jadi ini para DC-DC atau karyawan-karyawannya pun dipecatin tanpa pesangon gitu ya, tanpa pesangon dan kompensasi. Gitu ya. Di sini forum komunikasi pekerja jasa penagihan yang dipecatin DC-DC-nya itu, ya. Kenapa? Karena mungkin Kredivo tahu bahwa DC-DC ini nggak guna. Yang nggak ada gunanya gitu loh, DC-DC ini nagih-nagih nggak dapet gitu kan. Kerja aja, asal masuk, asal absen aja gitu kan. Jadi pada dipecatin. Karena apa? Karena nggak mampu juga, guys, untuk bayar-bayar DC-DC ini. Kalau perusahaan leasing, bank, dan lain-lain gitu ya, banyak loh DC yang asal-asalan kerjanya itu. Tapi mereka tidak dipecat. Tetap aja terus saja gitu kan ya. Asal kunjungan, asal dapat info gitu kan. Itu yang basisnya kuat gitu ya. Itu yang keuangannya kuat. Kredivo ini kayaknya memang udah gonjang-ganjing, udah goyah. Sekarang kita tunggu saja nasib kedepannya Kredivo ini, ya pinjol besar, sangat besar sekali gitu ya. Pinjol sesepuh bisa dibilang gitu. Sudah masuk sesepuh, guys, Kredivo ini ya. Apakah akan bertahan di tahun depan? 2 tahun lagi sudah hilang Kredivo ini.
Oke, tulis di kolom komentar ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Soalnya memang benar tidak ada pengawasan untuk aplikasi tersebut. Misalkan seseorang itu kredit sampai 1 tahun, 12 bulan, gitu ya. Nah, itu tidak ada pengawasannya. Siapa yang mengawasi kejujuran dari aplikasi tersebut? Ya, apakah ada badan pemerintah yang mengawasi hal tersebut? Ya, misal nasabah ini mengaku sudah bayar 12 bulan, tapi setelah dilunasi, cicilan masih nongol 1 kali lagi. Gitu loh. Itu siapa yang mengawasi seperti itu? Ya kan? Bencana yang namanya pinjol ini ya. Syukur-syukur kita ini sudah galbay sebenarnya. Jadi tidak repot-repot seperti ini gitu loh. Ya kan?